Pernahkah kamu mendengar mitos ini? Jangan duduk di depan pintu, nanti jodohnya susah datang. Atau kalau melihat burung gagak bertengger di atap rumah, itu tandanya kematian akan datang. Dulu, mitos-mitos ini dipercaya hampir seluruh masyarakat. Tapi sekarang, semua ini perlahan dilupakan. Kenapa bisa begitu? Apakah karena zaman makin maju, atau justru ada nilai yang hilang dari budaya kita? Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Apa itu mitos dan fungsinya dalam budaya? Mitos bukan sekedar cerita karangan tanpa dasar. Dalam antropologi, mitos adalah bagian dari budaya yang membawa pesan moral, kepercayaan, dan bahkan ilmu praktisi masyarakat di masa lalu. Di Indonesia, mitos bukan hanya hiburan, tapi cara orang tua menanamkan nilai-nilai kepada anak-anaknya. Contoh, mitos dilarang menyapu malam hari. Di baliknya, ada pesan untuk tidak mengganggu tetangga dengan aktivitas berisik saat malam. Mitos populer yang mulai dilupakan. Beberapa mitos yang dulu sangat populer, kini mulai tidak lagi dipercaya, bahkan oleh generasi tua. Mitos kuntilanak dan gundurwo yang dulu sangat ditakuti, kini hanya dianggap sebagai cerita film horor. Larangan makan di depan cermin dianggap sebagai hanya lelucon belaka. Dan satu lagi, jangan potong kuku malam-malam. Kini dianggap tidak relevan karena teknologi pencahayaan sudah maju. Padahal, banyak dari mitos ini muncul karena alasan logis zaman dulu, seperti gelapnya malam tanpa listrik. Teknologi versus tradisi, siapa yang kalah? Generasi muda lebih percaya pada logika, sains, dan teknologi. Hal ini menyebabkan kepercayaan terhadap mitos menurun drastis. Contohnya, aplikasi senter menggantikan larangan potong kuku malam, dan ilmu kedokteran menepis mitos tidak boleh duduk di depan pintu. Namun, hilangnya mitos juga berarti hilangnya aspek penting dari budaya lisan yang menjadi warisan nenek moyang. Mitos sebagai simbol nilai sosial. Beberapa mitos justru membawa pesan sosial yang dalam. Seperti mitos Nyi Roro Kidul, bukan hanya soal pantangan memakai warna hijau di pantai selatan, tapi simbol penghormatan terhadap alam dan laut. Dan ada juga larangan mendirikan rumah dengan angka ganjil, seringkali dikaitkan dengan keseimbangan hidup dan keberuntungan, bukan hanya tahayul. Ini menunjukkan bahwa mitos bisa menjadi alat komunikasi nilai budaya. Mitos yang masih bertahan di pedesaan. Meskipun di kota besar mitos mulai terlupakan, di daerah-daerah pedesaan banyak mitos yang masih dipegang teguh, seperti larangan menikah di bulan Suro, pantangan menyapu rumah setelah maghrib, dan tradisi larung sesaji di pantai. Masyarakat pedesaan menjadikan mitos sebagai panduan hidup dan bentuk penghormatan pada leluhur. Apa yang hilang saat mitos ditinggalkan? Dengan ditinggalkannya mitos, muncul kekosongan dalam nilai-nilai kebudayaan. Seperti hilangnya rasa takut terhadap alam dan kekuatan tak terlihat bisa menurunkan sikap hormat terhadap lingkungan. Hilangnya kisah turun-temurun membuat generasi muda semakin jauh dari sejarah dan akar budaya mereka. Bukan mitos yang harus dipercaya mentah-mentah, tapi nilai dan filosofi di balik yang perlu dipahami. Mengapa kita perlu menjaga mitos meski tak lagi percaya penuh? Mitos adalah bagian dari identitas bangsa. Walau kita tak lagi mempercayainya secara harfiah, memahami makna budaya di baliknya adalah bentuk penghargaan terhadap jati diri bangsa. Mengubah mitos menjadi edukasi budaya bisa menjadi cara cerdas agar generasi muda tetap terhubung dengan akar leluhur tanpa terjebak dalam tahayul. Peran mitos dalam mengatur tatanan sosial. Di masa lalu, mitos berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Misalnya, mitos tentang anak durhaka akan disambar petir adalah cara masyarakat untuk menanamkan nilai patuh pada orang tua. Lalu, ada mitos dilarang keluar rumah saat gerhana, dipakai untuk menjaga anak-anak agar tetap di dalam rumah. Karena di masa lalu, kejadian alam seperti gerhana dianggap berbahaya secara spiritual dan medis. Mitos lokal yang memiliki unsur pendidikan. Beberapa mitos sebenarnya mengandung nilai pendidikan, terutama pada anak-anak. Mitos si buta dari gua hantu atau malin kundang bukan hanya dongeng, tapi pelajaran moral tentang ketaatan, kerja keras, dan karma. Cerita rakyat ini dulunya diceritakan secara turun-temurun, menjadi sarana pendidikan non-formal bagi masyarakat yang belum mengenal sistem sekolah. Perbedaan pandangan antar generasi. Masyarakat modern, terutama generasi muda, cenderung skeptis terhadap mitos ini. Ini terjadi karena pendidikan formal lebih menekankan logika dan sains. Globalisasi membawa masuk budaya asing yang menggantikan narasi lokal. Namun, di sisi lain,
Orang tua tetap mempertahankan mitos sebagai bagian dari nilai hidup. Perbedaan inilah yang menciptakan jarak budaya antar generasi. Mitos dan kearifan lokal. Mitos adalah bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara lisan. Contohnya, larangan membuang air panas ke tanah secara sembarangan dipercaya bisa mengganggu makhluk halus. Padahal ini bisa diartikan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan menjaga etika hidup bersosial. Kearifan lokal ini bisa dijadikan pedoman kehidupan yang tetap relevan walau konteksnya berubah. Mitos dan religiusitas masyarakat Indonesia. Sebagian besar mitos memiliki unsur religius. Di berbagai daerah, mitos seringkali tercampur dengan ajaran agama lokal atau kepercayaan animisme dan dinamisme. Sebagai contoh, mitos leluhur marah jika tak memberi sesajen, menggambarkan pentingnya menjaga hubungan spiritual dengan alam dan leluhur. Lalu ada tradisi sedekah bumi atau ruatan, lahir dari mitos-mitos tentang bencana yang hanya bisa dihindari dengan ritual tertentu. Transformasi mitos di era digital. Menariknya, meski banyak mitos ditinggalkan, sebagian justru hidup kembali dalam bentuk baru, seperti kisah horor di TikTok dan YouTube seringkali mengambil inspirasi dari mitos kuno, hantu di pohon, penunggu, jembatan, dan lain-lain. Beberapa film Indonesia seperti KKN di Desa Penari menunjukkan bahwa mitos masih menarikkan perhatian, asal dikemas modern. Ini menunjukkan bahwa mitos bisa bertahan jika dibungkus dalam media yang relevan. Haruskah mitos dipertahankan atau ditinggalkan? Pertanyaannya penting, apakah mitos harus dihapuskan karena dianggap tidak logis? Jawabannya tidak sesederhana itu. Mitos seharusnya tidak lagi dipercayai secara buta, tapi dipahami sebagai warisan budaya yang bisa digunakan untuk pendidikan karakter, menanamkan nilai-nilai kebaikan, dan menjaga kelestarian budaya lokal. Memahami mitos sebagai simbol dan metafora akan membuatnya tetap relevan tanpa terjebak dalam tahayul. Mitos bukan hanya soal percaya atau tidak percaya, ia adalah simbol pengingat dan warisan dari masa lalu yang mengandung pesan tersembunyi. Mungkin kita tak lagi takut pada hantu di pohon beringin, tapi jangan sampai kita juga tak lagi menghormati alam, leluhur, dan nilai-nilai kehidupan. Mitos boleh kok ditinggalkan, tapi makna di baliknya harus terus dijaga. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya cerita menarik atau fenomena menakjubkan, jangan lupa untuk komen di kolom komentar. Siapa tahu cerita menarik kamu akan dibahas di channel ini. Jangan lupa like dan share video ini. Siapa tahu mereka belum tahu arti sebenarnya dari mitos. Sampai jumpa di video selanjutnya.